Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan Ananda semua beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak, kali ini Bu Mary akan menyampaikan pelajaran PAI mengenai kisah Nabi Ayub alaihissalam dan Nabi Zulkifli alaihissalam. Tapi sebelum kalian menyimak kisahnya, mari kita membacakan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bisalihin. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku dan jadikanlah kami anak yang soleh. Amin. Selamat menyimak. Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Ujian dan akhlak yang dimiliki Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam putra dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Beliau salah seorang nabi yang diberi kekayaan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekayaannya, beliau dikenal sebagai seorang yang dermawan, senang membantu orang yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan selalu memuliakan tamu yang datang ke rumahnya. Serta yang paling utama adalah beliau seorang yang taat melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan akhlak inilah beliau diberi ujian oleh Allah atas permintaan syaitan di antaranya. Yang pertama, diambil semua harta kekayaannya oleh Allah melalui musibah, sehingga habis semua harta kekayaannya. Yang kedua, semua putra-putrinya yang soleh dan taat kepada Allah serta berbakti kepada orang tuanya meninggal dunia melalui sebuah musibah. Yang ketiga, Nabi Ayub diberi ujian dengan penyakit kulit yang sangat berat, sehingga dijauhi oleh semua orang, termasuk istrinya meninggalkannya. Ujian ini diberikan kepada Nabi Ayub selama 7 tahun. Meskipun Nabi Ayub diberi ujian yang sangat berat, beliau menghadapinya dengan ikhlas dan sabar. Inilah sifat yang dikenal dari Nabi Ayub alaihissalam. Akhirnya, dalam keadaan sakit, Nabi Ayub diasingkan oleh masyarakat dan pergi ke suatu tempat yang sepi. Di sanalah Nabi Ayub selama 7 tahun hidup sendiri. Meskipun demikian, Nabi Ayub tetap taat menjalankan ibadahnya kepada Allah. Bahkan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Dalam kesendiriannya, Nabi Ayub berdoa dalam surat Shad 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur 'abdana Ayyuba idh nada rabbah anni massaniyas syaitanu binusbin wa 'adzab. Artinya, dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Surat Shad ayat 41. Dan berakhirlah ujian Nabi Ayub karena doa Nabi Ayub dikabulkan oleh Allah. Beliau sedia kala dan kekayaannya kembali seperti dulu lagi. Bahkan kekayaannya dilipat gandakan, sebagaimana dijelaskan dalam surat Shad ayat 43. Ketika Nabi Ayub sembuh dari penyakitnya, ia teringat akan sumpahnya untuk memukul istrinya sebanyak 100 kali karena meninggalkannya. Tapi tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Shad ayat 44 yang artinya,
Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Nabi Ayub alaihissalam tidak jadi memukul istrinya 100 kali, tetapi dia hanya memukulnya sekali saja untuk melaksanakan janjinya itu sewaktu dia sakit. Keteladanan Nabi Ayub alaihissalam. Beberapa keteladanan Nabi Ayub yang patut kita contoh. Yang pertama, tidak mengeluh ketika mengalami sakit parah. Yang kedua, tetap tabah dan sabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. 3, tidak berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tetap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, berkeyakinan bahwa segala sesuatu semuanya itu milik Allah dan akan kembali kepadanya. Firman Allah tentang sikap orang yang beriman dalam menghadapi cobaan hidup. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kedua, kisah Nabi Zulkifli alaihissalam. Nabi Zulkifli alaihissalam adalah anak dari Nabi Ayub alaihissalam. Zulkifli adalah sebuah gelar. Adapun nama aslinya adalah Bashar bin Ayub alaihissalam. Zulkifli artinya sanggup atau mampu. Inilah gelar yang diberikan kepada beliau. Artinya, karena dia sanggup atau mampu menjalankan amanat raja. Zulkifli adalah sosok orang yang sabar. Sifat terpujinya itu bahkan diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa Zulkifli kullum minas sabirin. Artinya, dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka semua termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anbiya ayat 86. Gelar yang diterima Nabi Zulkifli alaihissalam berawal ketika di suatu negeri ada seorang raja yang usianya sudah tua dan sudah tidak sanggup memegang kerajaannya. Sementara itu, dia tidak memiliki anak. Sang raja pun berkata di hadapan rakyatnya, siapakah di antara kalian yang sanggup berpuasa pada siang hari, beribadah di malam harinya, dan tidak marah? Maka aku akan menyerahkan kerajaan ini. Pertanyaan ini sampai diulang 2 kali. Setelah pengulangan kedua, berdirilah seorang pemuda yang bernama Bashar dan menjawab, aku sanggup. Karena inilah Bashar diberi gelar Zulkifli, yang artinya orang yang sanggup atau orang yang mampu.
Setelah Nabi Zulkifli alaihissalam diangkat menjadi raja, beliau mengatur waktunya dengan tertib. Sebagian waktunya untuk mengurus kerajaan, melayani umat, dan sebagian lagi untuk tidur. Siang harinya untuk berpuasa dan malam harinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu masa, terjadilah peperangan di negeri itu dengan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja memerintahkan agar seluruh rakyatnya maju ke medan perang. Karena tetapi rakyatnya membangkang. Mereka berkata, "Hai Raja, kami takut berperang karena kami masih senang hidup di dunia. Dan jika engkau meminta kepada Allah untuk menjamin hidup kami, barulah kami siap bertempur." Mendengar jawaban dari rakyatnya, Nabi Zulkifli tidak serta-merta marah. Beliau bersabar dan berdoa kepada Allah. "Ya Allah, aku telah menyampaikan risalah Engkau kepada mereka, menyuruh mereka berperang, namun mereka enggan dan membangkang enggan perintah. Mereka mengajukan permintaan sebagai syarat. Kemudian turunlah wahyu kepada Nabi Zulkifli alaihissalam. Wahai Zulkifli, aku telah mengetahui akan permintaan mereka, dan aku mendengar doamu dan semuanya akan aku kabulkan." Demikianlah kisah tentang keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam berkat kesabaran, kedisiplinan, dan sifat amanah Nabi Zulkifli alaihissalam dalam menghadapi segala macam cobaan. Beliau mampu menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Zulkifli ini, maka dapat disimpulkan bahwa keteladanan dari Nabi Zulkifli yang patut kita contoh, yaitu di antaranya, yang pertama, sabar dalam menghadapi ujian umatnya. Yang kedua, disiplin ketika melakukan tugas. Yang ketiga, pandai membagi waktu. 4, amanah dalam menjalankan tugas. 5, selalu taat dan mendekatkan diri kepada Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Demikianlah anak-anakku, semoga kisah ini bermanfaat dan bisa dijadikan teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak, mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.